Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga senantiasa kita memiliki keinginan dan kemauan untuk mempelajari dan menambah ilmu kita, kemudian berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapati untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga lebih dari itu, kita berusaha menyampaikan ilmu-ilmu yang telah kita miliki kepada para keluarga kita, kerabat kita, serta masyarakat kita. Semoga dengan adanya saling tanasuh, adanya perkembangan keilmuan atau wawasan keagamaan di tengah masyarakat kita, kehidupan bangsa kita ini akan semakin baik dan semakin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita bersalawat, berkirim salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan berbagai tuntunan untuk umatnya demi mencapai kebahagiaan mereka, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat, bernegara, serta mencapai kebahagiaan kehidupan abadi, yaitu kehidupan ukhrawi. Para pendengar raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang mahabbatu al-bait was sahabah atau hukuk al-bait was sahabah. Wajibnya kita mencintai para keluarga Nabi serta para sahabat, dan wajibnya kita atau adanya hak-hak yang wajib kita tunaikan terhadap para keluarga Nabi dan para sahabat. Kenapa dua taufik ini kita gabungkan, yaitu cinta Ahlul-Bait dan cinta sahabat? Karena ada orang yang memilah dan memisah di antara dua bab ini. Bahkan dia ada suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Ada orang yang mengatakan mereka cinta Ahlul-Bait, tetapi mereka tidak cinta kepada para sahabat. Padahal dua hal ini adalah hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan, atau mungkin digambarkan oleh sebagian orang bagaikan dua mata uang, bahwa cinta Ahlul-Bait adalah bukti cinta sahabat. Cinta sahabat, kita harus mencintai para Ahlul-Bait. Karena Ahlul-Bait mencintai para sahabat, demikian pula para sahabat mencintai Ahlul-Bait. Dan kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat, adalah satu bukti atas kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa di antara bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, menghargai dan menghormati beliau serta mengagungkan beliau, adalah menghormati keluarga beliau, kerabat beliau, istri-istri beliau, serta para sahabat-sahabat beliau. Hal ini sangat telah dapat banyak sekali dalil-dalil maupun dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula para ulama, para sahabat, mereka memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal ini di dalam ungkapan-ungkapan mereka. Oleh sebab itu, maka kita wajib mencintai keluarga Rasulullah SAW dan juga wajib mencintai para sahabat. Dan ada pula orang yang mengatakan mereka membela para sahabat, tetapi sebaliknya mereka mereka membela para keluarga Rasulullah SAW, sebaliknya mereka mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Atau ada pula orang yang mengaku membela Rasulullah SAW, membela keluarga para keluarga Rasulullah SAW, tetapi mereka menggunakan ini cara-cara untuk hal itu dengan mencela para sahabat. Maka tiada arti bagi orang yang mengatakan kami mencintai, kami membela Rasulullah SAW apabila mereka tidak mencintai Ahlul Bait dan tidak mencintai para sahabat. Atau ada pula orang mencintai hanya sebagian Ahlul Bait, yang mana mereka hanya mengkhususkan Ahlul Bait tersebut hanya pada keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan memusuhi keluarga Rasulullah SAW yang lain seperti para istri Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, dari sini perlu permasalahan ini kiranya diketahui oleh kita bersama, agar kita tidak membedakan sesuatu yang sama atau menyamakan sesuatu yang berbeda. Bahkan ada pula yang sampai pada titik mencela para keluarga Rasulullah SAW dan mencela ini istri-istri beliau demi katanya atau pengakuannya untuk membela Ahlul Bait. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW telah meninggalkan pesan-pesan untuk kedua hal di atas, bahwa kita mencintai Ahlul Bait, demikian pula mencintai para sahabat. Pembahasan ini akan kita bagi kepada dua bagian. Pertama, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula ungkapan para ulama ummah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang kedudukan Ahlul Bait, kecintaan kepada Ahlul Bait. Dan pada bagian kedua insyaallah kita akan kupas dalil-dalil yang membahas tentang wajibnya kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Di antara bentuk bukti cinta kepada Nabi SAW, semua telah kita sebutkan di awal mukadimah kita, adalah mencintai seluruh keluarga Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Yang dimaksud keluarga Rasulullah SAW di sini adalah orang-orang yang beriman di kalangan mereka, dan memperhatikan wasiat Rasulullah SAW terhadap mereka kepada kita, mengenal keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, kedudukan mereka dan kemuliaan mereka, serta kedekatan ini hubungan keluarga mereka dengan Nabi SAW. Hal ini adalah satu bagian dari iman, atau salah satu cabang dari keimanan, bahwa kita mencintai keluarga Rasulullah SAW. Maka kita wajib menjaga hak-hak mereka dan memuliakan mereka sesuai dengan tingkatan dan kedudukan mereka dalam ilmu dan amal serta iman mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dikatakan Ahlul Bait
bukanlah keluarga Ali saja, tetapi semua dari Bani Hashim, termasuk dari anak Ja'far At-Tayyar, anak dari Abdullah bin Abbas. Demikian pula Ahlul Bait bukan hanya anak Fatimah saja, itu Fatimah radhiyallahu anha saja, tapi juga anak Rasulullah SAW yang lain, seperti Hafsah, seperti Ruqayyah, Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Utsman, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Demikian pula Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW sendiri, Aisyah dan Hafsah, Maimunah dan seterusnya, para istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Oleh sebab itu, di antara dalil yang menyebutkan kemuliaan istri Rasulullah SAW dan bahwa istri Rasulullah SAW adalah termasuk dari keluarga beliau, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlil baiti wa yutahhirakum tathhira." Sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari rijis, dosa ahlul bait, wahai para ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan Allah ingin membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Bahkan Rasulullah SAW telah mewajibkan pula untuk kita membaca sebuah selawat, ya, membaca selawat dalam salat kita. Yang mana dalam selawat tersebut, waktu bertasyahud, kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salah satu dalil juga bahwa kita wajib mencintai, dan kita malah diwajibkan membaca selawat kepada Rasulullah dan untuk para keluarga beliau. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ayyuhan nas, fa innama ana basharun, yushiku an ya'tiya Rasul Rabbi fa ujibu, wa ana tarikum fikum thaqalaini, awalahuma kitabullah fihi al-huda wan nur, fakhudhu bi kitabillah, thumma qala wa ahlu baiti udzakikumullah fi ahli baiti." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, wahai para manusia, aku ini adalah manusia. Ini juga beliau menyebutkan bahwa beliau adalah Musa. Fa innama ana basyarun. Bukan sebagaimana juga keyakinan sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur atau tidak memiliki bayang-bayang dan seterusnya. Yushiku ayati ya Rasul Rabbi fa ujib. Kalau jadi sudah dekat waktu datangnya utusan Rabbku, yaitu maksudnya malikatul maut, fa ujib, maka aku memperkenankannya. Dan aku meninggalkan di tengah kalian dua hal, wa ana tarikum fikum saqalaini. Awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitab Allah, fihil huda wan nur. Di dalam terdapat yaitu petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa ahlu baiti udzakirkumullah fi ahli baiti. Kemudian para keluargaku, aku peringatkan kepada kalian, ya, aku ingatkan kalian kepada Allah, ya, aku ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, ya, tentang keluargaku, hendaknya kalian menjaga, menghormati dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu ungkapan-ungkapan para ulama banyak tentang kedudukan Ahlul Bait. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang sering juga difitnah dan dituduh oleh orang-orang bahwa beliau ini adalah dari golongan orang Nawasib, yang disebut Nawasib adalah orang-orang yang memusuhi keluarga Rasulullah SAW. Beliau ungkapkan dalam kitab beliau seperti Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usul ahli sunnah wal jamaah annahum yuhibbuna ahlal baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala yawma ghadikum udzakkirukumullah fi ahli baiti.
Di antara dasar-dasar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam Taimiyah, adalah mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum, dan mereka menghormati dan membela mereka. Ini Ahlussunnah membela Ahlul Bait. Wa yahfadzuna fihim wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka betul-betul memperhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Qum, "Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap keluargaku," kata Rasulullah SAW. Ini dalil yang sebelumnya, ini dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah, ini bahwa beliau berhujjah dengan hadis ini tentang wajibnya kita menghormati Ahlul Bait dan mencintai Ahlul Bait. Wa qala aidan li Abbas ammihi wa qad ishtaka ilaihi anna ba'd Quraisy yajfuni, ini yajfuna atau yajfu Bani Hashim. Dan juga diriwayatkan ini kelanjutan dari hadis yang berlalu, hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Syekhul Islam Taimiyah menukil bahwa menyebutkan ini bahwa Abbas datang menemui Rasulullah SAW dan memberitahu tentang ada sebagian orang Quraisy tidak menghormati Bani Hashim. Yajbu Bani Hashim. Ini ba'du Quraisyin yajbu Bani Hashim. Lalu berkata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minun hatta yuhibbukum lillahi wa likarabati." Hatta yuhibbukum lillahi wa likarabati. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tidak sempurna iman mereka. Orang-orang yang sebagian Quraisy tadi, ini sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kedekatan kerabat kalian denganku, ini karena kalian adalah keluargaku, karib kerabatku, kata Rasulullah SAW. Dalam ungkapan ini terdapat bahwa Abbas adalah bagian dari Ahlul Bait. Ya, makanya Abbas di sini menyebutkan bahwa sebagian orang-orang Quraisy yaitu tidak menghormati Bani Hashim, maka yang dimaksud Ahlul Bait adalah Bani Hashim. Karena ini Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang Bani Hashim ini, dan Bani Hashim itu tidak memiliki kecuali yaitu keturunan anak dari Hashim itu kecuali hanya Abdul Muthalib. Maka keturunan Bani Hashim itu adalah cucu-cucu dari Abdul Muthalib, semuanya itu adalah yang kemudian dianggap sebagai Ahlul Bait. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha astafa Bani Ismail wastafa min Bani Ismail Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sungguhnya Allah telah memilih ini keturunan Ismail. Ini maksudnya ya. Kemudian juga dari anak-anak Ismail, anak-anak ini maksud Nabi Ibrahim. Kemudian Allah memilih dari Bani Ismail itu namanya suku atau bangsa Kinana. Kemudian dari suku Kinana atau kabilah Kinana Allah memilih Quraisy. Ya. Kemudian memilih dari orang Quraisy adalah Bani Hashim. Kemudian dari Allah memilihku dari Bani Hashim, maksudnya sebagai Rasul. Ini menunjukkan tentang kemuliaan Bani Hashim, yang dari mereka diutusnya Rasul yang mulia, Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita pahami bahwa apa maksud dari Al-Bait. Al-Bait ini Ahlul Rajul, sebenarnya diterapkan oleh para Ahlul Luwa. Ini kemudian ini dari hadis dan keterangan tadi dapat kita pahami bahwa yang dimaksud Ahlul Bait itu tidak hanya keturunan Ali bin Abi Thalib semata, tapi adalah Banu Hashim yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk ke dalamnya istri-istri Rasulullah SAW.
Oleh sebab itu, ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah SAW. Karena ada orang yang mengatakan dia cinta Ahlul Bait, tapi dia menghina dan mencela istri Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengkafirkan. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah ini Ahlul Bait, dan mereka itu ada istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Seperti Khadijah, yang melaluinya Rasulullah SAW memiliki keturunan, itu di antara anaknya adalah ini Fatimah, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat dalam firman-Nya bahwa istri-istri Rasulullah SAW bagaikan ibu bagi orang-orang mukmin. Sebenarnya firman Allah dalam surat Al-Ahzab, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih aula untuk dicintai dan lebih utama bagi orang beriman daripada dirinya. Ya. Mereka siap mengorbankan dirinya untuk membela Rasulullah SAW. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya, istri-istri Rasulullah SAW adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Jadi oleh sebab itu istri Rasulullah SAW disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, namun ada sebagian orang yang mencela ibunya sendiri, ya. Kita di sini barangkali tidak akan menyebutkan kelompok mana, tetapi banyak, ya, mulai terpengaruh dengan aliran-aliran seperti ini di negara kita ini. Itu mereka mencela Aisyah dan mencela Hafsah radhiyallahu anhuma. Jadi itu wajib kita mencintai istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka termasuk dari Ahlul Bait. Imam Qurtubi menyebutkan ketika menafsirkan ayat tersebut, berkata beliau menerangkan, syarafallahu ta'ala azwaja nabihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah memuliakan istri-istri nabinya sallallahu alaihi wasallam, bi anjalahuna ummahatul mu'minin, bahwa Allah menjadikan mereka ibu bagi orang beriman, bagi orang mukmin. Artinya biwujubi ta'zim. Ini kata Imam Qurtubi di sini, artinya di sini wajibnya menghormati, mubarra, dan berbuat baik, wa ijlal, dan mengagungkan. Demikian pula diharamkannya menikahi istri-istri Rasulullah SAW ketika beliau telah meninggal. Oleh sebab itu, ini kita wajib mencintai. Karena itulah Allah, demi kedekatan kita dengan istri Rasulullah SAW, wajibnya kita malah dijadikan manzilah, kedudukan mereka bagaikan ibu kita. Nah, ini salah satu hal yang mewajibkan kita untuk mencintai istri Rasulullah SAW. Mencintai para istri Rasulullah SAW, menghormati mereka, yang memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa kita hendaknya mencintai orang yang dicintai Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW ketika ditanya, Ma ahabun nas ilaik, disebut oleh beliau, dijawab oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah. Lalu sahabat tersebut berkata, wa minar rijal, qala abuha, itu ayahnya atau bapaknya. Dan juga dalam sebuah hadis sebutkan Rasulullah SAW tentang keutamaan istri beliau seperti Aisyah. Fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tarid ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah dari antara wanita-wanita bagaikan keutamaan sarid dari segala macam makanan, kata Rasulullah. Sarid ini adalah makanan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita wajib mencintai para istri Rasulullah SAW. Wa kaifa la takunu hadhihi manzilah wa tilkal makanah wa hiya allati ikhtarna Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Bagaimana tidak mereka layak untuk mendapatkan kedudukan dan kemuliaan tersebut yang mereka telah memilih Allah dan Rasulnya dan mencintai hari akhirat ketika turunnya ayat yang menyatakan untuk memilih, ya, ditawarkan kepada mereka untuk memilih
Yang mana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntum turidna Allah wa rasulah, in kuntum turidna Allah wa rasulah wa darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, apakah jika mereka itu mencintai kehidupan dunia dan perhiasannya, maka panggillah, kesinilah kalian. Aku beri kalian kesenangan duniawi, dan aku akan melepaskan kalian secara baik, kata Rasulullah SAW. Tapi jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang sangat besar. Ini lalu setelah ayat tersebut Allah sebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW tidak sama dengan wanita biasa. Ya nisa in Nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai para istri Nabi, kalian bukan seperti wanita biasa. Maksudnya ini memiliki tanggung jawab dan juga wajib dimuliakan oleh para orang-orang mukmin. Mereka di dalam jika mendapat pahala, mereka pahala yang agung dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga jika mereka sebagaimana ayat tersebut, jika melakukan dosa, mereka juga dapat dosa 2 kali lipat. Setelah Allah memilihkan untuk mereka, setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, Allah memuliakan mereka dan membalas pilihan mereka tersebut dengan ahsan, dengan memberi, yaitu dimuliakan mereka, ahsana takrimin wa 'azama mukafaatan. Ini Allah berikan kepada istri Rasul tersebut, yaitu balasan yang sangat agung. Maka Allah telah menyediakan bagi mereka pahala yang besar, yaitu ini fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi kalian ini itu pahala yang besar. Kemudian Allah membedakan mereka itu dari wanita-wanita yang lain, baik dalam segi azab maupun pahala. Ini dan Allah menerangkan kepada mereka, maka Allah katakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahli minan nisa. Wahai para istri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita lainnya. Yakni dari segi fil fadli wa syaraf, yaitu dari segi kemuliaan dan kehormatan. Karena itulah Allah Ta'ala ini memuliakan mereka menjadi istri seorang Nabi, dan juga sebagai sahabat. Ini karena itulah Allah telah menurunkan ayat khusus tentang hak-hak mereka. Maka di sini wajib kita menghormati dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu dalam surah Al-Ahzab ini jika kita perhatikan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan kemuliaan Ahlul Bait dan juga terlebih khusus istri-istri Rasulullah SAW. Yang mana Allah memuliakan, memberikan kepada istri Rasulullah SAW kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Atas baiknya pergaulan mereka terhadap suami mereka, yaitu Rasulullah SAW. Dan mereka memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Oleh sebab itu, ini bahwa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Maka di antara hak mereka atas kita adalah bahwa kita menjaga kedudukan mereka ini, jangan kita hinakan, jangan kita lecehkan. Dan kita membela mereka jika ada orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Dan kita juga memuji mereka atas keimanan dan ilmu serta kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara bentuknya adalah bagaimana mereka perjuangan mereka dalam membela Nabi SAW wa nusrah. Wa makana lahunna min daurin, ini dan juga perjuangan yang sangat jauh dalam membela agama setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan juga dalam menjelaskan masalah-masalah hukum agama. Di antara sepertinya istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki ilmu yang banyak tentang ini hukum-hukum agama. Beliau adalah salah satu periwayat hadis yang 7, satu-satunya beliau wanita atau disebut adalah yang paling faqih di antara wanita-wanita di kalangan para sahabat. Oleh sebab itu, ini
kita lihat bagaimana kedudukan mereka juga di kalangan para tabi'in, terutama adalah di kalangan ini Bani Umayyah yang sering dituduh oleh orang-orang bahwa mereka adalah orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah SAW. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ini adalah salah satu khalifah ini dari Bani Umayyah, ini masyhur, khalifah yang adil. Beliau berkata pada Abdullah bin Hasan bin Husain, dicucu dari Husain radhiyallahu anhu, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau katakan bagaimana cintanya kepada Ahlul Bait Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau berkata, "Idza kana laka hajatun faktub li biha, fa inni astahi min Allah an yaraka ala babi dari ma ala dhahril ardi ahlu baitin ahabba ilayya minkum wala antum ahabbu ilayya min ahli baiti." Bagaimana Umar bin Aziz mencintai keluarga Rasulullah SAW. Dia katakan kepada Abdullah bin Hasan bin Husain ini, jika engkau punya keperluan, punya kebutuhan, maka tulislah padaku. Jadi, karena aku malu kepada Allah jika aku melihat engkau datang ke rumahku. Ya, jangan sampai engkau mendatangiku. Tapi cukup dengan beri kabar saja, suruh orang saja. Ya, atau mengirim surat saja. Aku malu kalau seandainya engkau berdiri ini dari sisi Allah sampai engkau mendatangi rumahku karena demi keperluanmu. Lalu Umar bin Aziz menyebutkan, tiada rumah di muka bumi ini ma'ala dhahri ardi ahlu baitin. Tiada keluarga di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada kalian, kata Umar bin Abdul Aziz. Lalu dikatakan, wala antum ahabu ila min ahli baiti. Bahkan kalian lebih aku cintai daripada mencintai keluargaku sendiri. Ya, ini bukti bagaimana Umar bin Abdul Aziz, salah seorang dari Khalifah Abunayyah yang mencintai Ahlul Bait. Demikian pula satu kali Umar bin Aziz juga berkata kepada Fatimah binti Ali. Binti Ali bin Husain, ya banata Ali, wallahi ma ala dhahri ardi. Ya banata, ini anaknya, maksudnya wahai anak perempuan Ali, bukan perempuan Ali yang besar, maksudnya ini ada cucu dari Husain. Ya, wahai anak perempuan Ali, demi Allah tiada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian, dan kalian lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Ini juga dikatakan, ini ungkapan yang mirip dari yang dikatakan kepada Abdullah bin Hasan bin Husain kepada Fatimah binti Ali bin Husain. Demikian pula berkata Qadhi Iyad rahimahullah, beliau menyebutkan satu ciri cinta kepada Rasulullah SAW, antara mencintai ini orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mencintai para sahabat beliau dari orang Muhajirin dan Ansar, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka, dan membenci orang yang membenci mereka, dan atau mencela mereka. Barang siapa mencintai seseorang, dia akan mencintai orang yang dicintainya. Maksudnya bagaimana? Jika kita mencintai Rasulullah SAW, kita juga mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian pula diungkapkan oleh Imam Al-Ajurri, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang memiliki kitab ini Asy-Syariah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajibun ala kulli mu'min wa mu'minatin mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas setiap orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banu Hashim, yaitu Banu Hashim. Siapa Banu Hashim itu? Disebutkan, dirinci oleh Ibnu Abi Thalib, oleh Imam Al-Jurri, di antaranya Ali bin Abi Thalib wa waladi. Itu wa waladuhu wa dzurriyyatuhu. Wa Fatimah wa waladuha wa dzurriyyatuha. Ini yaitu Ibnu Hashim itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, anak-anaknya, atau Fatimah dan anak-anak keturunannya, Hasan dan Husain wa auladahuma, dan anak-anak keduanya,
Nah, sekarang ada orang hanya mencintai waladul Husain. Jadi keturunan Ali yang mereka cintai hanyalah keturunan-keturunan Husain saja. Tapi mereka melupakan keturunan Hasan. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan keduanya yaitu keturunan Hasan dan Husain. Wa Ja'far Tayyar. Nah, ini juga Ja'far Tayyar termasuk adalah keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW, bukannya Ali bin Abi Thalib saja. Ya. Yang di antara anak saudara Ali adalah Ja'far Tayyar ini. Dan anak-anak Ja'far Tayyar dan keturunannya. Kemudian Hamzah, paman Rasulullah SAW. Jadi paman Rasulullah SAW tidak hanya Abu Thalib saja, tapi ada Hamzah. Ya. Nah, wajib kita cintai. Dan anak-anaknya, ini termasuk Ahlul Bait, tidak hanya keturunan Ali saja. Wal Abbas, dan juga paman beliau yang lain yaitu Abbas, dan keturunan-keturunannya. Wa dzurriyyati, dan juga cucu-cucunya. Ya, cici-cici seterusnya. Nah, ini semuanya Ahlul Bait. Keturunan Abbas, keturunan Hamzah, keturunan Ja'far Shadiq, Ja'far Tayyar, ya, Ja'far Tayyar, keturunan Ali bin Abi Thalib terus. Di antara keturunan Ali bin Abi Thalib itu Hasan dan Husain, tidak hanya Husain saja ya, termasuk Hasan. Haulai ahlu baiti Rasulullah SAW, kata Imam Al-Jurri, mereka itu adalah keturunan ini atau keluarga Rasulullah SAW. Ya, mereka itu adalah keluarga Rasulullah SAW, yaitu Abbas, Hamzah, Ja'far Tayyar dan seterusnya. Ini Uqail umpamanya juga, Bani Uqail. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin mahabbatuhum wa ikramuhum, kata Imam Al-Jurri. Ihtimalum husnu mudaratihim wa sabu alaihim, dan juga sabar terhadap mereka, wa du'a lahum, dan mendoakan mereka. Faman ahsana min auladihim wa dzurriyyatihim faqad ini takhallaqa bi akhlaqis salafihi al-kiram al-aqyar wa abrar. Ini maka barang siapa yang di antara mereka betul-betul beriman, mengikuti salafus soleh mereka, itu maksudnya ini Rasulullah SAW dan juga orang-orang tua mereka yang soleh dari kalangan Ahlul Bait ini, ya, tidak hanya sebatas mengaku sebagai Ahlul Bait, karena yang menjadi kemuliaan mereka pertama adalah meningkatkan kemuliaan mereka itu, yang membuat mereka jadi mulia bukan karena keturunan saja, tapi yang utama adalah iman. Jika mereka orang beriman, jika mereka tidak beriman, maka tidak ada hubungan qarabah, tidak ada hubungan faedah dari hubungan tersebut. Sebagaimana ini Abu Thalib, paman beliau, tapi ketika tidak beriman, ini hal itu tidak memberi faedah apa-apa. Karena yang menjadi persoalan adalah berimannya seseorang ini, kalau dia memang mengikuti akhlak ini ya, salaf mereka, seperti itu Rasulullah SAW, akhlak Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat lainnya yang di kalangan Ahlul Bait. Barang siapa yang tidak memiliki keimanan yang dalam, kata Imam Juri, ini man taqra minhum bima la yuhsan atau bima la yuhsin min akhlaq. Ini kalau ada di antara mereka tidak memiliki akhlak yang baik, du'iya lahu bis salah, kita mendoakan agar Allah menunjuki mereka, wassiyana wassalama, dan menjaga mereka dan beri keselamatan kepada mereka dalam ilmu dan agama mereka. Ini wa asyara ahlul aqli wal adabi bi ahsani muasyarah, kata Imam Al-Ajurri, maka kita wajib menggauli keturunan-keturunan anak cucu Rasulullah SAW, Ahlul Bait tersebut dengan adab dan pergaulan yang baik. Demikian pula berkata Imam Al-Baihaqi, wa min ta'dhimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'dhimu ahli baitihi wa ta'dhimu auladil muhajirin wal ansar. Ini kata Imam Baihaqi, di antara kesempurnaan memuliakan Rasulullah SAW adalah menghormati keluarga beliau, Ahlul Bait, menghormati anak-anak muhajirin ansar, ini para sahabat. Telah datang, ini telah diwakilkan dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, qaddamu Quraisyan wa la tuqaddimu alaiha, artinya dahulukan orang Quraisy, jangan kalian dahulukan orang lain di atas mereka. Wa madza, kata Imam Baihaqi, adalah hal itu dikatakan oleh Rasulullah kecuali karena Rasulullah SAW adalah dari mereka. Kemudian juga berkata Qadhi Iyad, ini yang telah tadi kita sebutkan, mirip dengan ungkapan dari Imam Baihaqi, di antara ciri orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, adalah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah keluarganya dan para sahabatnya dari Muhajirin dan Ansar. Demikian pula berkata Imam Qurtubi ketika mengomentari ini Qurtubi yang pensyarah Muslim, ya,
bukan Imam Qurtubi yang memiliki tafsir, mensyarahkan hadis tadi udzakirkumullah fi ahli baiti. Ketika beliau mensyarahkan ini, hazil wasiyah wa hadha ta'kid, ini adalah wasiat dan ini adalah penekanan yang ini al-azim yang perlu diingatkan betul oleh Rasulullah SAW. Yaqtadi wujubu ihtiram ahlihi. Ini adalah menuntut wajibnya kita menghormati, memuliakan keluarga Rasulullah SAW. Ini wa ibrarihim wa tawqirihim, berbuat baik kepada mereka dan menghargai mereka. Wa mahabbati, mencintai mereka. Wujubul furud muakkadah, itu kewajiban yang betul-betul diwajibkan. Allati la uzra li ahadin fi takhalluf anha, tiada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Ini tidak menghargai, menghormati ahlul bait. Hadza ma'a ilmin min khususiyatihim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi annahum juz'un minhu fa innahum usuluhu, ini allati nasha'a anha wa furu'uhu allati nasha'u anhu, kama qala Fatimatu bid'atun minni. Bahwa ini menunjukkan kekhususan mereka dengan Nabi SAW, kedekatan mereka karena Nabi SAW dari mereka, bagian dari mereka itu Bani Hashim, dan juga keturunan mereka juga termasuk ini cabang-cabang dari Nabi SAW seperti Fatimah memiliki anak dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka itu bagian dari Nabi SAW, seperti di antara anak beliau Fatimah, beliau katakan Fatimah adalah ini bid'atun minni, adalah penggalan dariku, maksudnya adalah bagian dari ini belahan jiwaku atau bagian dari diriku. Demikian juga berkata Syekhul Islam Taimiyah yang telah sempat kita sebutkan tadi, bahwa Ahlussunnah mencintai Ahlul-Bait dan mereka menjaga kehormatan mereka. Sampai beliau katakan bal yajib aidan mawaddatuhum wa muwalatuhum, bahkan sampai beliau sebutkan wajib juga mencintai mereka dan membela mereka. Fa innahu qad sabata anna Allah yuhibbuhum, sungguh telah banyak dalil menyatakan bahwa Allah mencintai mereka. Wa man kana Allah yuhibbuhu, barang siapa yang dicintai Allah, wajib alaihi an yuhibbah. Barang siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mencintai orang tersebut. Fa inna hubba fillah wal bughdhu fillah wajibun wa huwa awsaqu aral iman. Karena cinta karena Allah dan benci di jalan Allah adalah wajib, dan itu adalah tali keimanan yang paling kokoh. Kemudian boleh sebutkan tentang hak istri Rasulullah SAW. Wa min usul ahli sunnah wal jamaah annahum yatawallun azwaja Rasulullah SAW, ummahatul mu'minin, wa yu'minuna bi annahum azwaju fil akhirah, khususan Khadijah radhiyallahu anha, ummu akthar auladihi, wa awalu ma amana bihi wa a'adadahu ala amrihi, wa kana lahu minha al-manzilah 'aliyah. Kata Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan di antara dasar-dasar keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mencintai istri-istri Rasulullah SAW. Ummahatul mu'minin, mereka beriman bahwa mereka adalah istrinya di akhirat. Ini terlebih khusus Khadijah yang melaluinya Rasulullah SAW memiliki keturunan yang banyak, dan orang pertama beriman dengannya dan membela Rasulullah SAW, dan ia memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Kemudian was-siddiqatu binti Siddiq, ini maksud di sini Aisyah. Ini binti Siddiq radhiyallahu anhuma, yaitu Aisyah. Allati qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW berkata tentang Aisyah, fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita bagaikan keutamaan sarid di atas seluruh makanan, kata Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW sangat mencintai makanan sarid. Kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah menyebut qala aidan wala raiba anna li ali Muhammad haqqan 'alal ummah la yusyarikum fihi ghairuhum wa yastahiquna min ziyadatil mahabbah wal muwala ma la yastahiquhu sa'iru butuni Quraisy. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa bagi keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini, yang mana mereka tidak, ini hak tersebut tidak dapat ini menandinginya atau ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Itu bahwa mereka berhak untuk dicintai lebih dan dibela, ya, lebih yang tidak berhak diberikan kepada kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy. Kama anna Quraisyan yastaqu minal habba ma yastaqu ghairu Quraisy. Jadi artinya di sini orang Quraisy juga lebih berhak untuk kita cintai lebih dari selain Quraisy. Minal qabail wa la raiba anna mahabbata ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sanksi lagi bahwa mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatun, adalah wajib. Bal hiya mimma aujaballahu bihi fi sa'iril ibadah, dan ini adalah dari hal-hal yang diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah.
Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam ini kitabnya, setelah beliau menyebutkan berapa jumlah hadis dari kitab utamaan Ahlul Bait, ini wa fi hadhil ahadits al-hathu al-akid. Dari hadis-hadis ini adalah dorongan yang sangat kuat untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW dan berbuat baik kepada mereka dan memuliakan mereka, beradab dan melaksanakan hak-hak yang wajib untuk mereka, baik juga yang mandub. Wahum asyrafu baiti wujida ala asyrafu baitin, mereka adalah keluarga yang mulia yang terdapat di muka bumi ini. Fakhran wa hasban wa nasaban wala siyama idza kanu muttabi'in lisunnah. Baik dari segi keturunan, ya, kehormatan. Terutama kata Al-Haytami adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar dia mengaku Ahlul Bait, tapi dia tidak menjalankan agama ini secara benar, ya. Ini wala siyama idza kanu muttabi'ina li sunnatin nabawiyyah kama kana salafuhum. Apalagi apabila mereka itu memang orang-orang yang sangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana para generasi Ahlul Bait sebelumnya atau terkemuka. Nah, itu beberapa pernyataan dari ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah kedudukan Ahlul Bait, bahwa tidak benar orang mengatakan bahwa Ahlussunnah Jamaah adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Cuman perlu kita ketahui di sini, ada orang yang keliru dalam memaknai cinta kepada Ahlul Bait. Ya, yaitu ashabul gulu. Dalam bab ini ada dua yang melanggar aturan agama, Ahlul Jafa wa Ahlul Gulu. Al-Jafa maksudnya tidak menghormati para keluarga Ahlul Bait. Yang Ahlul Gulu adalah orang-orang berlebihan, ekstrim dalam mencintai Ahlul Bait. Apakah itu menganggap mereka mengetahui hal yang gaib, atau apalagi mengkultuskan mereka dan seterusnya, ya. Qad wujida fi suful muslimin may ya'khudhu din may yasha' wa yatruku may yasha'. Sungguh telah dapat di tengah kaum muslimin ini orang yang mengambil agama semaunya aja. Apa yang mau dia ambil, yang tidak mau dia tinggalkan. Dia tidak mengamalkan agama secara utuh, ya. Dan juga ada orang yang terdapat bersifat sebenarnya sifat orang jahiliyah, yaitu mencelah keturunan orang lain. Karena itu perlu kita ketahui ada ciri-ciri bukti cinta orang kepada Ahlul Bait itu. Yang pertama adalah mengucapkan, mendoakan mereka sebagaimana yang dianjurkan kita ketika berselawat, salat Ibrahimiyah, dan menghormati mereka, ya. Demikian pula ini tidak mencaci mereka, ya. Walaupun mereka itu mengaku saja tanpa ada bukti, ya, biduni bayyinatin sahihah atau burhan wadih. Kita enggak boleh mencela, kamu bukan Ahlul Bait kok, enggak boleh kita katakan demikian. Kalau dia orang berdusta dan dia tidak termasuk Ahlul Bait, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, tetapi betapa banyak orang mencintai Ahlul Bait tetapi tidak terbukti asar tersebut dalam kehidupannya. Karena dia tidak mengamalkan nasihat-nasihat Ahlul Bait itu sendiri. Wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan agama secara benar, menjauhi berbagai macam bentuk bid'ah dan seterusnya. Ini sungguh telah banyak tersebar di kalangan ini bahwa orang sebagian orang mengatakan bahwa mazhab Ahlul Bait itu adalah mazhab tasyayyu', itu Syiah. Mengidentikan Ahlul Bait itu mazhabnya adalah Syiah. Ini tidak benar. Ini sehingga menyebabkan perkara ini membawa ketika dilihat penyimpangan-penyimpangan ada di kalangan orang-orang Syiah, ini menyebab orang-orang kadang-kadang tidak suka pada Ahlul Bait karena diidentikan oleh mereka itu adalah, mereka katakan dinisbahkan pada Ahlul Bait, padahal itu adalah ini suatu pengakuan-pengakuan bohong yang mereka sandarkan semata kepada Ahlul Bait. Ini adalah pemahaman yang keliru dan salah, ya. Ini terdapat di dalamnya melecehkan hak Ahlul Bait, merusak kehormatan mereka. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang mengajak ke dalam bid'ah dan khurafat-khurafat. Karena ada banyak dalam kitab-kitab Syiah yang membawa perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang mereka lakukan di Kabal dan seterusnya. Ini seolah-olah itu adalah ini diseru oleh Ahlul Bait, atau itu adalah dianjurkan oleh Ahlul Bait, padahal Ahlul Bait tidak pernah menganjurkan hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, maka perlu bagi kita kaum muslimin untuk belajar dan memahami apa sebetulnya ini perkataan Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait telah tersebar di berbagai penjuru dunia, wa tafarraqu, dan juga mereka menganut bagaimana madhab fikih, ya.
Ini, dan tidak ada yang mereka itu yang menganut mazhab Syiah dan atau Rafidhah dan seterusnya. Ini qalilatun jiddan, ini sangat sedikit. Bahwa yang masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ahlul bait itu adalah orang-orang yang menjaga agama ini dari bid'ah, dari penyeleweng-penyeleweng, penyimpangan-penyimpangan, dan memerangi bermacam bentuk hal-hal yang merusak agama ini yang dilakukan orang-orang mubtadi'in, orang-orang suka melakukan bid'ah. Kemudian jika dilihat pula markas-markas Ahlussunnah wal Jamaah seperti di Yaman, itu kebanyakan ahlul bait, ya. Dan di antara mereka ada orang-orang berilmu, ya. Oleh sebab itu Bani Hashim telah menyebarkan ilmu dan Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia melalui mereka. Maka mazhab ahlul bait tidak ada mazhab tertentu, ya. Ketika Abu Juhaifa ditanya, ini diriwayatkan Imam Bukhari, kepada Imam Abi Thalib, ini ditanya kepada Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, hal indakum syai'un ma laysa fil Qur'an? Ini artinya, adakah kalian memiliki sesuatu khusus saja bagi kalian yang tidak terdapat dalam Quran? Ini dalam sebuah laisa indan nas, ini atau yang tidak diketahui oleh manusia lain. Ini artinya, adakah kalian punya wasiat seperti yang dikatakan ada wasiat rahasia dan seterusnya? Ini ditanya oleh Abu Juhaifa ini, salah seorang sahabat ini, ditanya langsung kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, enggak ada, saya dikhususkan walladzi falaqal habbah wa ba'ana sama ma indana illa ma fil Qur'an. Demi zat yang membolak-balikkan biji dan ini menghidupkan jiwa, ini tiada kami memiliki sesuatu pun kecuali apa yang ada dalam Al-Quran, kecuali illa fahman yu'tir rajulun fi kitabi. Ini yu'tir rajulun fi kitabi atau yu'ti rajulan fi kitabi, kecuali pemahaman tentang agama. Itu saja perbedaan. Orang yang lebih banyak belajar memahami, itu tidak ada kekhususan. Bagi ahlul bait itu ada ajaran yang khusus, ada pesan-pesan khusus, tidak ada. Sebenarnya yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu ditanya wa fis sahifah, karena di dalam sarung pedang Ali bin Abi Thalib ada semacam lembaran. Qultu wa fis sahifah. Ini apa yang di dalam sahifah itu? Ada yang di dalam tulisan itu apa yang ada di dalam ini, apa namanya, tempat pedangmu itu apa? Al-aqul wa fikakul asir. Al-aqul ini adalah tentang diat. Ini wafikakul asir, dan hukum-hukum tentang tawanan, ya, membebaskan tawanan. Kemudian wa ala yaqtul muslimun bika wa ala yuqtalu muslimun bi kafir, dan tidak bolehnya membunuh orang muslim dengan sebab membunuh orang kafir. Nah, ini yang ada dalam sahifah ini saja, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini terjawab juga apabila ada orang mengatakan ada wasiat-wasiat bagi Ali bin Abi Thalib tentang khalifah dan seterusnya, tidak ada. Kalau ada pasti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, ya. Al-Imam Al-Khulafaur Rasyidin ini, Al-Imam Rasyid ini akan menjawab, pasti menjawab dia bahwa saya pernah dapat wasiat dan seterusnya. Dia hanya menyebutkan yang dalam ini hanyalah ini tentang peristiwa diat, fikakul asir, penebusan tawanan perang dan seterusnya. Oleh sebab itu Imam Syauqani rahimahullah menyebutkan tentang Ahlul Bait, ya, wa qad tafarraqu fi bil basita, bahwa mereka telah terpencar-pencar kepada penjuru bumi. Wasakanul aqalim al-mutaba'idah, mereka tinggal di berbagai ini iklim-iklim yang berjauhan. Wa tamadhhab ini kul wahidin minhum bimadhhabi ahli baladi. Dan masing-masing mereka mengikuti madhab-madhab daerah negeri tersebut, tidak memiliki tidak memiliki madhab-madhab khusus. Tidak sebenarnya yang disangkakan oleh orang-orang Rafidhah atau orang Syiah, bahwa mereka orang-orang yang khusus mencintai Ahlul Bait adalah mereka saja, bahwa orang selain mereka telah menzalim Ahlul Bait. Pada hakikatnya orang-orang tersebut, orang-orang Rafidhah atau orang Syiah tersebut telah menzalimi Ahlul Bait itu sendiri, yaitu mereka lah yang membuat Ahlul Bait itu menjadi hina dengan menisbahkan perkataan-perkataan yang tidak benar kepada Ahlul Bait. Ini riwayat-riwayat bohong, ya, dalam menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka, lalu mereka sandarkan ini adalah berdasarkan kepada Ahlul Bait. Kemudian lebih dari itu, orang itu hanya orang-orang Rafidhah, orang Syiah ini mengatakan mereka cinta Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait yang mana? Hanya sebagian kecil di Ahlul Bait yang mereka cintai, yaitu keturunan Ali. Di keturunan Ali yang mereka cintai hanya keturunan Husain saja. Ya.
Kalau terus lagi, nanti keturunan Abu Ja'far Shadiq saja, tidak keturunan Ismail tentunya. Nah, ini oleh sebab itu orang-orang ini hanya mencintai sebagian dari Ahlul Bait saja. Sedangkan orang-orang saleh dari Ahlul Bait ini, orang-orang Rafidhah tidak menyenangi mereka. Bahkan mereka mencela kebanyakan dari Ahlul Bait. Seperti orang yang menganggap bahwa Abbas dan anak-anaknya Abdullah bin Abbas dan keturunan-keturunannya ini lam yanala syarafa sahabati Rasulullah SAW wa huwa minal jafa. Ini seperti mereka mengingkari keutamaan Abdullah bin Abbas, keutamaan Abbas radhiyallahu anhu dan keturunan-keturunan Abdullah bin Abbas. Itu adalah mereka telah melanggar hak Ahlul Bait itu sendiri. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan wa ab'adun nas an hazil wasiyah, ini wasiat Rasulullah SAW tentang keluarganya yang tadi disebutkan hadisnya, udzakirkumullah fi ahli baiti. Manusia yang jauh dari sini adalah orang yang dari wasiat Rasulullah SAW ini ada tentang wajib menghormatinya adalah orang Rafidhah, kata beliau. Kenapa? Karena mereka memusuhi Abbas dan keturunan-keturunannya. Ini bahkan mereka memusuhi kebanyakan Ahlul Bait dan membantu orang-orang kafir untuk musuhi Ahlul Bait, membunuh Ahlul Bait tersebut. Oleh sebab itu, ini hakikat cinta Ahlul Bait tidak dibeda-bedakan, semua dari Banu Hasyim, apakah keturunan Ali bin Abi Thalib, Ja'far Tayyar, keturunan Abdullah bin Abbas, keturunan Abbas, keturunan Hamzah dan seterusnya. Nah, itu sedikit tentang kedudukan Ahlul Bait dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun wajib mencintai para sahabat Rasulullah SAW itu tidak terhingga pula hadis-hadisnya dan tidak terhingga banyak hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang tentang menyebutkan keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Nah, di antaranya yang akan kita sebutkan di sini adalah dalil-dalil tentang hal itu. Pertama, tadi sudah kita katakan bahwa bukti cinta kita, orang yang mencintai Rasulullah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Rasulullah SAW yang dicintai oleh Rasulullah SAW, para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini yang mereka lah yang berjuang dan berjihad bersama Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, betapa sesatnya orang yang terdapat dalam hatinya rasa benci kepada orang pilihan dari kaum mukminin ini. Ini orang yang terkemuka di kalangan umat ini. Ini bahkan orang Yahudi maupun orang Nasara menganggap bahwa generasi terbaik dari umat mereka adalah para sahabat Nabi mereka. Ya, oleh sebab itu diwakilkan dari salah seorang tabi'in, dari Sya'bi atau yang lainnya, katakan, ini Sya'bi adalah orang yang memang betul-betul pakar dengan Rafidhah karena beliau hidup di Kufah dan mengetahui betul bagaimana perkembangan mereka. Ini kata Sya'bi, bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara lebih hormat, ya, telah mengalahkan satu sifat orang Rafidhah, menang di atas satu sifat dari orang Rafidhah yang mengatakan ketika ditanyakan kepada orang Yahudi, man khairu ahli millatikum, siapa yang terbaik dari pemeluk agama kalian? Qalu ashabu Musa. Mereka akan katakan adalah para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Jika ditanyakan kepada orang-orang Nasara, man khairu ahli millatikum, siapa yang terbaik dari kalangan pemeluk agama kalian? Mereka mengatakan faqalu ashabu Isa, yaitu para sahabat Isa alaihissalam. Tetapi jika ditanyakan kepada orang-orang Syiah dan orang Rafidhah, man syarru ahli millatikum, siapa yang terjelek dari golongan agama kalian? Mereka akan mengatakan ashabu Muhammadin, adalah para sahabat Muhammad. Mereka tidak mengistisna, tidak dikecualikan dari itu kecuali sangat sedikit sekali, ya. Dan bahkan mereka yang tidak berapa orang, ada yang 4 orang dalam sebuah riwayat, semua dalam riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Maka oleh sebab itu, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat, ya, tapi mereka tidak juga berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka kepada sesuatu yang tidak layak diberikan pada mereka. Ini mereka laisa tafrid wal ifrat, tifrat wala tafrid, ya.
Tapi mereka menjaga hak, tetapi juga tidak mereka mengangkat mereka di atas kedudukan mereka. Karena mereka, para sahabat, telah berhijrah dan berjihad, membela Rasulullah SAW, dan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Bahkan ada yang mengorbankan para keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, untuk menjaga agama iman, menjaga agama Islam ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji mereka dan mengangkat kedudukan mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyebutkan kedudukan mereka dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran. Dan Allah menjanjikan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kaza'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihumul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini ayat yang mulia ini menunjukkan betapa Muhammad Rasulullah ladina ma'hu. Waladina ma'hu siapa? Muhammad Rasulullah, kata Allah, dan orang-orang bersamanya. Siapa orang bersamanya? Adalah para sahabat. Asyiddau 'alal kufar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sama mereka. Engkau lihat mereka, ibadah mereka ya, tarahum ruk'an sujjadah, sering beribadah ruku' dan sujud. Ya batawuna fadlan minallah, mereka mencari keutamaan dari Allah. Waridwana, ya, kemuliaan dan keutamaan. Simahum, ciri-ciri mereka di muka mereka fi wujuhihim adalah min athari sujud, ada bekas sujud. Ini cahaya bercahaya muka mereka. Dzalika mathalun fi Taurah, itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat disebutkan Allah perumpamaan seperti ini, bahwa nanti ciri-ciri nabi yang terakhir itulah begini sifat sahabatnya. Adapun perumpamaan mereka dalam Injil disebutkan oleh Allah adalah bagaikan kazar'in akhraja syar'ahu, bagaikan tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan cabang-cabangnya, azarahu lalu berkembang dan tumbuh. Fastaghlada lalu tinggi, fastawa 'ala suqi lalu ya tumbuh sehingga mengagumi para petani, bagaikan tumbuhan yang membuat petani senang, tumbuhannya tumbuh dengan subur dan tinggi berbuah ya. Dan sehingga liyaghidahumul kuffar, yang membuat orang-orang kafir merasa cemburu, merasa benci karena melihat keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Jadi oleh sebab itu Imam Malik dan para ulama-ulama lain menyebutkan bahwa salah satu dalil kafirnya orang yang mencela, mengkafirkan para sahabat itu adalah ayat ini. Karena orang kafirlah yang mencela dan membenci mereka. Lalu Allah sebutkan, Allah telah menjanjikan untuk mereka walladzina wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum, Allah telah janjikan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh di kalangan mereka itu maghfiratan, keampunan, wa ajran 'azimah, dan pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam ayat lain juga Allah sebutkan tentang Allah telah reda kepada mereka. Itu tentang orang-orang khususnya para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan. Laqad radallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah telah mereda, ya, telah reda terhadap orang-orang mukmin yang membaiatmu di bawah pohon, maksudnya bai'atur ridwan. Bahkan Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampunan. Allah sebutkan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah sebutkan maafkan mereka dan mohon keampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan. Dan bahkan orang-orang setelah mereka dimohonkan untuk memohonkan ampun untuk mereka, bukan malah mencela mereka. Ya, Allah sebutkan ini, dan tidak ada, dan jangan sampai ada dalam hati kita rasa sedikit benci kepada para sahabat. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Rabb kami ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Wa la taj'al, lalu setelah itu kita mohonkan ampun, dan wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa dengki, rasa benci, lil ladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami sungguhnya engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpegang dengan jalan mereka dan mencontoh cara mereka dalam beragama. Oleh sebab itu, ini banyak sekali sebetulnya ayat-ayat seperti dalam surat Taubah ayat 100 yang barangkali sering didengarkan oleh para pendengar roja, itu as-sabiqunal awalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adalum jannatin tajri tahtal anhar. Generasi sabiqun aw minal muhajirin, generasi pertama dari kalangan umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Ya. Radhiyallahu anhu, Allah meredai mereka, mereka pun redha kepada Allah, dan Allah akan sediakan surga yang mengalir di tengahnya sungai untuk mereka. Ini Allah janjikan. Dalam jannatin tajri min. Ini as-sabiquna awal minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Ini radhiyallahu anhu wa dalam jannatin tajri tahtal anhar. Sebaliknya Allah malah mengancam orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan mereka. Ini sudah juga sering dibacakan ayat ini dalam surah An-Nisa 115. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa yang menyakiti rasul dan setelah jelasnya kebenaran baginya, ya, telah jelas petunjuk baginya, kemudian dia mengikuti selain jalan orang beriman. Para ahlul mufassirin mengatakan sabilul mu'minin sin mas'ala humus sahaba, karena ayat ini turun di masa mereka. Nuwallihi, kata Allah, Allah akan biarkan kemana dia berpaling apabila dia tidak mau mengikuti dan mengikuti jalan orang-orang mukmin, itu jalan para sahabat. Demikian pula Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadisnya memuji mereka. Sebenarnya sabda Rasulullah, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah masaku, yaitu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Dalam sabda lain beliau sebutkan khairu ummati al-qarnul ladzi bu'ithtu fihim, sebaik-baik umat adalah masa yang aku diutus itu tengah mereka. Yang keempat adalah hadis iftirak yang masyhur, sudah sering disebutkan. Satafturka hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida. Akan terpecah belah umat ini 73 golongan kecuali satu, yang kulluha finnar illa wahida. Seluruhnya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man hum ya Rasulullah, man hiya Rasulullah, man hiya Rasulullah. Ketika ditanya siapa mereka yang selamat, itu golongan najiyah ini. Ma'ana alaihi washabi, orang yang berpegang teguh ini ya, atas aku yang aku berada di atas dan para sahabatku. Washabi, masih disuruh kita untuk tidak dengan para sahabat. Yang kepala hadis Irbad yang masyhur, ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali dan seterusnya para sahabat yang lainnya. Bahkan datang larangan tegas dari Rasulullah SAW agar kita tidak boleh mencela para sahabat. Rasulullah SAW katakan, la tasubbu ashabi fa alladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma bala mudda ahadim wala nasifa. Jangan kalian mencela para sahabatku, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan seperti gunung Uhud itu emas, tidak akan sampai satu genggam mereka, bahkan separuh dari genggam mereka, tidak sampai itu dinilai dengan amal mereka. Bahwa hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak sekali. Mungkin dalam kesempatan yang terbatas ini tentu tidak mungkin kita untuk kupas ya secara meluas keseluruhan. Tapi orang-orang mukmin dengan mendengar ayat-ayat ini, dengar hadis-hadis, sudah cukup bagi dia. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang keutamaan sahabat dan sebuah ungkapannya, innallaha nadhara fi qulubil ibad, bahwa Allah melihat kepada hati-hati para seluruh makhluk ini, fawajaba qalba Muhammadin khairu qulubin, lalu dia dapati sebaik hati yang paling baik itu adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastafahu li nafsi, lalu Allah mengangkatnya menjadi rasul, wa ba'athahu bi risalati, lalu dia mengutus dengan risalah, dengan kerasulan. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin, kemudian Allah melihat lagi kepada hati-hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling bersih? Fawajada quluba ashabi khair qulubil ibad, ya, fawajada quluba ashabihi khair qulubil ibad, maka Allah melihat bahwa hati-hati para sahabat yang terbaik di antara hati-hati manusia yang lainnya. Faja'alahum wuzara'a nabihi, maka Allah menjadikan mereka sebagai pembela dan pembantu nabinya. Yuqatiluna ala dini, ini keutamaan mereka mempertahankan agama ini dengan jiwa mereka. Famara'u muslimun hasanan, hal yang dilihat oleh orang muslim baik, inilah ghairu sabilul mu'minin tadi.
Apa yang dilihat oleh orang muslim baik itu adalah baik, bahwa indallahi hasan, maka itu adalah di sisi Allah baik. Apa yang dilihat oleh orang mukmin itu jelek, maka itu ada jelek di sisi Allah. Maksud di sini adalah para sahabat, ya, karena Ibnu Mas'ud bercerita tentang keutamaan sahabat. Adapun ungkapan para ulama-ulama sangat panjang sekali, di antara seperti perkataan Imam Ahmad, wa minas sunnati dzikru mahasani ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in. Di antara sunnah adalah menyebut kebaikan-kebaikan sahabat Rasulullah SAW. Wa kaffi anil ladzi jara bainahum, dan menahan diri tidak membicarakan berbagai hal-hal yang terjadi di kalangan mereka, perpecah belahan atau hal-hal karena riwayat tersebut tidak sahih, atau riwayat tersebut sahih tapi telah terjadi di penambahan dan pengurangan seterusnya. Lalu kata Imam Ahmad, "Faman sabba ashabi Rasulullah aw wahidan minhum bahwa mubtadi'un rafidiyun." Barang siapa mencela sahabat-sahabat Rasulullah atau salah seorang dari mereka, kata Imam Ahmad, maka dia adalah orang mubtadi'. Rafidi adalah orang Rafidah atau orang Syiah. Lalu kata Imam Ahmad, hubbuhum sunnah, mencintai para sahabat itu adalah sunnah. Wa du'a'u lahum qurbah, mendoakan untuk mereka itu adalah suatu ibadah. Wal iqtida'u bihim wasilah, menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita dalam beragama adalah jalan kepada kebenaran. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, mengambil yaitu ini perkataan berpedoman dengan perkataan-perkataan mereka adalah keutamaan. Oleh sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan ra'yuhum lana aula min ra'ina li anfusina. Imam Syafi'i menyebutkan ini dalam kitab beliau Ar-Risalah, bahwa pendapat-pendapat sahabat itu lebih utama bagi kita daripada pendapat kita sendiri, ya, lebih baik daripada pendapat kita sendiri bagi diri kita, kata Imam Syafi'i. Dan juga Imam Ahmad menyebutkan dalam perkataan beliau yang lain, la juzu li ahadin ayyadhkura syai'an min masawi'ihim. Tidak boleh seorang pun menyebut kejelekan-jelekan sahabat. Wala yat'anu ala ahadin minhum, tidak boleh juga mencelah salah seorang dari mereka. Faman fa'ala dzalika, orang siapa yang melakukan hal itu, maka wajaba ala sultan, maka penguasa wajib ta'dibuhu, memberikan pelajaran kepadanya, wa uqubatuhu, dan mengiqabnya. Laisa lahu ayyafu anhu, tidak boleh dimaafkan, perlu dihukum. Bal yu'aqibuhu, tetapi kata Imam harus diiqab dia itu, diberi hukuman yang setimpal. Tsumma yastatibuhu, kemudian disuruh bertobat dari perbuatannya itu. Fa in taba qabila, jika dia bertobat diterima dia. Wa illam yatub, jika dia mau bertobat dari perbuatan itu, a'ada alai uqubah, maka wajib diiqab lagi sampai dia ini mau bertobat. Wa khalladu fil habsi, ya, maka dia harus ditahan, ya, selamanya jika dia tidak mau bertobat, hatta yatuba wa yuraji, sampai dia mau bertobat dan kembali dari perkataannya tersebut. Itu perkataannya yang mencela sahabat. Oleh sebab itu Abu Zur'a Ar-Razi menyebutkan, idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindik. Apabila engkau melihat salah seorang, ya, membicarakan, menjelek-jelekkan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, fa'lam, ketahuilah dia itu adalah zindik. Zindik itu adalah ini dalam istilah mutaqaddimin ada orang munafik. Kata-kata zindik adalah celaan bagi orang-orang yang sudah melewati batas dalam kemungkarannya. Wa dzalika anna Rasulullah SAW indana haqqun. Oleh itu kata Abu Zur'ah, karena apa demikian itu? Karena Rasulullah adalah di sisi kita adalah hak. Wal Qur'anu haq. Wa innama adda ilaina, tetapi yang menyampaikan Al-Qur'an ini kepada kita siapa? Dan juga wasunan dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW adalah para sahabat yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah itu tersebut kepada kita. Ketika itu Abu Zur'ah ini yang sangat jeli melihat apa tujuan mereka mencela para sahabat. Wa innama yuriduna ayyajrahu syuhudana. Tujuan mereka adalah ingin mencelah para saksi-saksi kita. Kemudian apa? Liyubtilul kitab wa sunnah, agar mereka bisa menolak Al-Quran dan sunnah. Ya, lalu mereka bisa menolak, karena yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita adalah para sahabat. Oleh itu mereka, ini hampir sekarang ini seluruh golongan aliran sesat itu yang mereka cerca dan mereka caci pertama adalah para sahabat. Agar orang tidak percaya lagi tentang apa yang disampaikan oleh para sahabat, terutama adalah Quran dan sunnah. Yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita adalah para sahabat. Warjarhu bihim aula, kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, wahum zanadiqa, mencelah orang yang mencelah para sahabat itu lebih baik, dan itu harus kita lakukan, bahwa mereka harus dicela dan dijauhkan dan diiqab. Wahum zanadiqa, mereka itu adalah orang-orang zindik, kata Abu Zur'a Ar-Razi. Kemudian juga
Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah Ahlussunnah menyebutkan, wa nuhibbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan nufritu fi hubbi ahadin minhum, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang mereka. Walan tatabarra' min ahadin minhum, dan tidak boleh berlepas diri dari mereka, satu orang pun dari mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum, dan kita memarahi, membenci orang membenci para sahabat tersebut. Wa bighairil haqqi yadhkuruhum, atau menyebut hal-hal yang tidak baik tentang mereka. Wa la nudhkuruhum illa bi khairin, kita tidak menyebut tentang para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik. Wa hubbuhum dinun, mencintai mereka adalah agama. Wa imanun, dan keimanan. Wa ihsanun, dan kebaikan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan kezaliman, kata Imam At-Tahawi. Berkata lagi Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh Sunnah, qala Malik, belum menukil sini perkataan Imam Malik, may yubghidu ahadun min ashabi Rasulullah sallallahu, barang siapa membenci salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu, wa kana fi qalbihi alai ghillun, dan terdapat dalam hatinya rasa benci, ghillun, tidak senang, ya, walaysa lahu haqqun fi fa'il muslimin, maka dia tidak berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang dari kaum muslimin. Summa qara'a qaulu subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Malik membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma afa Allah ala rasuli min ahli qura, ini ila qaulihi, sampai pada firman Allah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lalu Imam Malik menyebutkan di ayat ini disebutkan adalah 3 hal, orang Muhajirin dan Ansar, ya. Summa wa dzukira baina yaday rajulun yang takasu Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang datang setelah mereka, ini yang selalu mendoakan mereka. Kemudian disebutkan pada Imam Malik ada seseorang yang takasu ashabar Rasulullah SAW, mencela atau merendahkan sahabat Rasulullah SAW. Wa qara'a ma li hadzal ayah, lalu Malik membacakan ayat yang kita sebutkan tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar. Muhammad beserta orang bersamanya adalah orang-orangnya, beserta orang bersamanya maksud para sahabat, sangat tegas terhadap orang kafir, ila qaulihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihumul kuffar, agar Allah semakin membuat kemarahan orang-orang kafir itu. Ya, summa qala, kemudian Imam Malik berkata, man asbaha minan nas fi qalbi ghillun ala ahad min ashabi Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad asabat hazil ayah. Barang siapa yang di pagi hari dalam hatinya terdapat sedikit rasa benci terhadap salah seorang dari para sahabat Rasulullah SAW, maka dia telah terkena ayat ini, yaitu liyaghidha bihumul kuffar, maka dia berarti dia telah terdapat sifat kekufuran dalam dirinya. Dan masih banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal-hal ini, ya. Barangkali keterbatasan waktu, kita hanya mungkin mengupas sampai di sini pembahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat manfaat bagi kita semua. Nah, untuk hal ini mencintai para sahabat juga ada orang-orang yang keliru dalam mencintai mereka, seperti orang-orang yang mencaci, mencela mereka dari golongan manapun saja. Demikian pula ahlul jafa, yaitu mereka yang mencaci sahabat, atau orang hulu yang meminta-minta ke kuburan para sahabat dan mengangkat derajat mereka di atas derajat yang telah diberi Allah berikan kepada mereka. Anak ini pun tidak boleh dalam agama kita. Demikian para muslim dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, ya, dan menjadi kita orang-orang yang mencintai keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang terperinci dari hak-hak Ahlul Bait dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal Islam, berikut selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di nomor 0218236543 dan melalui pesan singkat. Untuk yang berikutnya di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita pagi hari ini. Untuk yang pertama sudah ada penelpon, ada Ibu Nani di Depok, kami persilakan, Bu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini, Dr. Ihsan Ilahi Zahir dalam bukunya Virus Syiah menyatakan bahwa Syiah itu adalah boneka Yahudi yang dendam dan dengki kepada kaum muslimin. Yang mau ditanyakan, apakah imam-imam Syiah itu paham bahwa mereka itu adalah boneka Yahudi yang seperti disebutkan oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam-imam Syiah yang dimaksud apakah imam-imam mereka yang sekarang atau maksudnya Ahlul Bait? Ini harus kita perhatikan. Kalau Ahlul Bait
itu hanya perkataan-perkataan itu dinisbahkan secara bohong kepada mereka. Kalau imam-imam mereka sekarang itu memang mereka memahami apa yang mereka katakan, mereka membela seperti keyakinan-keyakinan raj'ah, taqiyah, kemudian banyak lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang menyimpang seperti mut'ah dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat konsep mereka itu ya menyadari atau tidak menyadari, mereka itu bekerja sama dalam hal ini. Ya, kita tidak menyadari atau tidak menyadari, kita tidak tahu apa mereka tahu bekerja sama, tapi yang jelas mereka ada hubungan kerjasama itu ada. Seperti yang dalam kenyataan ya pertemuan-pertemuan mereka, agenda-agenda mereka, ya di antara bukti-bukti yang kita miliki ada seperti itu. Mereka seperti ketika berkunjungnya mereka ke Sarun dan para tokoh-tokoh Syiah tersebut dan kerjasama mereka dalam hal-hal yang lainnya. Sebetulnya itu permainan zahir, terlihat mereka saling bermusuhan, tapi pada hakikatnya mereka saling bergandeng tangan seperti hal yang terjadi waktu perang yang Nasrullah di Damaskus itu terjadi peperangan yang antara Palestina dengan bukan yang ini yang baru-baru yang pernah terjadi antara Hasan Nasrullah. Nah, oleh sebab itu Hasan Nasrullah ini adalah seorang orang tokoh Syiah yang pada hakikatnya kalau seandainya Yahudi menghancurkan, selesailah markas mereka. Tapi yang ketika itu yang dibalas oleh Yahudi bukan markas mereka yang dihancurkan. Yang dihancurkan adalah markas Ahlussunnah wal Jamaah. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Pak Gilang di Muara Gembong. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Halo, mohon maaf bisa dikeraskan suaranya Pak. Iya Pak. Nah. Anak mau tanya karena anak belum lama mengenal sahabat ya. Jadi anak mohon nasihatnya bagaimana caranya mencintai Rasulullah dan para sahabatnya agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan atau kebidahan gitu kan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Cara mencintai Rasulullah dan para sahabat, pertama kita tentu menambah ilmu kita. Kemudian membaca sejarah perjuangan Rasulullah SAW serta para sahabat itu. Di antaranya itu mengerti tentang sirah Rasulullah SAW dan para sahabat itu sendiri. Ketika kita membaca sirah mereka akan terkesima kita bagaimana mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam beribadah, kesungguhan mereka dalam berinfak dan seterusnya. Itu akan kita anggap suatu hal mungkin kalau di masa sekarang orang akan mengatakan ini mustahil bisa dilakukan seterusnya. Suatu hal yang sangat luar biasa mereka memperjuangkan agama ini, baik dengan ini senjata maupun dengan ilmu maupun dengan yang lainnya. Jadi dengan itu kita akan mencintai, akan tahu bagaimana pengorbanan para sahabat untuk agama ini. Ya, dan di situ kita akan merasa sangat mencintai mereka yang mereka mempertahankan agama ini sehingga sempat kita rasakan agama itu saat sekarang ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Pertama adalah menambah ilmu kita, itu dengan membaca kitab sirah perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Jadi memang di saat sekarang ini kita lihat jarang sekali kajian-kajian sirah yang sifatnya menyentuh ke arah demikian. Atau mungkin ada kajian-kajian sirah tapi masih dulu dalam sifat hanya membaca, mempelajari tentang historis saja ya, tidak mengambil ibrah dan hikmah dari sirah tersebut. Nah, mudah-mudahan saja nanti di dalam kalam mungkin dari antara acara Roja ada yang mengupas insyaallah dalam hal ini, yaitu tentang sirah, tetapi bukan sirah artinya mempelajari tanggal berapa kejadian ini itu bukan segi itunya. Ya, tetapi dipelajari segi ibrah dan hikmah-hikmah yang mungkin dipetik dari itu. Kalau sebetulnya di dalam sirah Rasulullah SAW sangat azim sekali ya, pelajaran-pelajaran yang sangat bersebaik, akidah, akhlak, semuanya ada. Jadi artinya sirah itu adalah praktek langsung bagaimana Rasulullah SAW menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah itu ya. Nah, makanya sebetulnya sirah apabila dipelajari dengan paham memberi materi itu sangat bagus sekali sebetulnya materi itu, karena tercampur di dalamnya ada akidah, ada akhlak, ada muamalah, akhlak, semuanya ada di dalamnya. Jadi digambarkan oleh seorang prakteknya langsung hidup bersama para sahabat beliau. Nah, tapi ketika kita mengkaji jangan dikaji historis atau jumlah ikut perang ini siapa saja orang, tidak, tapi lihat bagaimana pengorbanan saat itu lalu kita sentuh bagaimana para sahabat dalam berjuang. Demikian. Nah, jazakallahu khairan. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang ketiga, ada Pak Indra di perjalanan saat ini. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra. Saya mau tanya Pak Ustaz. Terus terang saya masih bingung Pak Ustaz, karena kita sendiri kayak ahli bait Pak. Nah,
Iya, halo Pak, suaranya kurang jelas Pak. Mungkin bisa beralih tempat atau karena mungkin di jalan ya? Iya Pak. Iya. Halo. Iya. Mana, Pak? Iya, silakan. Halo Pak. Iya jelas. Ini Pak, saya mau tanya, kenapa pada zaman sahabat Pak ya, justru ahli bait itu banyak yang dimusuhi Pak ya. Justru macam peristiwa Karbala itu Pak ya, ada bunuhnya cucu-cucu Nabi itu, kok bisa begitu Pak ya? Fenomena apa ya Pak? Nggak terjadi hal begitu Pak? Iya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Begini, karena informasi yang pertama dulu ya, informasi yang sampai kepada kita hanya itu. Dan kita menggambarkan seolah-olah Ahlul Bait itu dimusuhi ya. Tidak, pada saat itu Ahlul Bait dibela dan dihormati oleh para sahabat sendiri, dimuliakan. Yang memuduh mereka pada hakikatnya bukan para sahabat. Yang ini perlu kita ketahui. Adalah orang-orang yang sebetulnya ingin memecah belah kaum muslimin pada saat itu. Jika kita baca sendiri dari referensi sirah, tarikh semacamnya, bahwa seperti Husain radhiyallahu anhu, itu dia tidak ada permusuhan, tidak ada dia mencela Muawiyah pun nggak ada mencela, nggak ada celah-celahan antara sahabat itu nggak ada. Tidak ada saling celah-celahan. Jika kita coba mengikuti ya ungkapan-ungkapan daripada Ahlul Bait itu nggak ada saling celah. Begitu pula dari antara bahkan ketika Husain telah terbunuh, Muawiyah menangis dan mengatakan lebih baik ini katanya ini bahkan dia melaknat pembunuhnya itu tersebut. Kemudian dibawa anak Husain itu ke Muawiyah, dan Muawiyah mengembalikan ke Madinah dengan memberi harta dari Baitul Mal dan juga kendaraan dikembalikan. Kemudian dibiayai oleh Muawiyah keluarga Ahlul Bait. Dan itu perlu kita ketahui, dan hanya informasi, biasanya kita melihat informasi yang seolah-olah ada semacam permusuhan. Nggak ada sebetulnya permusuhan, karena Husain nggak diusir, dan Husain itu pergi ke Karbala, ke Kufah itu atas inisiatif orang Syiah yang selalu disurati oleh orang Syiah agar mereka, mari kamu ke sini, kami akan membelamu dan seterusnya, membalikan hak ayahmu dan seterusnya mereka. Bahkan orang Syiah ini telah banyak menipu dari keluarga Ahlul Bait itu sendiri, sehingga Ibnu Umar dan juga saudaranya dari Husain tersebut menasihatinya, jangan engkau pergi ke sana. Nah, ketika dalam perjalanan itu Husain bertemu dengan memang pasukan dari bawah wilayah Muawiyah, memang iya, tapi Muawiyah nggak pernah memerintahkan supaya Husain dibunuh. Bahkan dia mengatakan, sungguh aku lebih baik aku turun dari kerajaanku dan aku hilangnya dunia ini daripada terbunuhnya Husain, kata Muawiyah mengatakan hal itu. Bahkan dia cuman di antara hal yang jadi mungkin catatan bagi orang pertanyaan, kenapa Muawiyah tidak menghukum orang yang membunuhnya? Karena memang dia membunuh di situ, menghisas itu karena ijtihad. Ya, ada syubhat, dan itu banyak syarat-syarat kapan seorang itu dikisah seterusnya. Dan itu adalah ijtihad kembali kepada imam-imam. Nah, oleh sebab itu Muawiyah tidak menghukumnya, bukan tidak menghukum, bahkan Muawiyah mencela, dan baca saja kita kitab sirah, mencela, memarahi orang yang membunuh tersebut. Tapi Muawiyah mungkin karena melihat demikian keadaan sudah kacau di tengah kaum muslimin, kalau dia sebagai punya Ali radhiyallahu anhu juga begitu, tidak menghukum pembunuh Utsman, karena kebijakan juga dari Ali, kalau seandainya dilakukan pembunuhan terhadap para orang membunuh Utsman, juga keadaan negara dalam keadaan tidak kondusif, mungkin akan menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Maka di antara itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para mereka sebetulnya. Tapi secara di antara sahabat ada rasa benci terhadap Ahlul Bait, tidak ada. Biasa. Bahkan di waktu Utsman dikepung oleh orang-orang yang menyerang, ini bukan orang keluarga para sahabat ya, tapi adalah orang-orang awam dari perdesaan, dari ini daerah-daerah perdusunan yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Sabah waktu itu. Nah, itu yang ikut membela itu siapa? Hasan dan Husain. Ya, para anak-anak sahabat membela waktu itu, tapi Utsman melarang. Aku tidak ingin ada tertumpahkan satu pun tetes dari darah muslim gara-gara menjagaku, kata Utsman bin Affan. Jika kalian masih menganggapku sebagai Amirul Mukminin, kalian tinggalkan rumahku, tidak usah dijaga. Itu pesan Utsman bin Affan sendiri. Yang menjaga itu disebutkan Hasan Husain dan para anak-anak sahabat-sahabat yang lainnya ikut membela waktu itu. Tapi Utsman sendiri mengatakan, jika kalian masih menganggap aku sebagai Amirul Mukminin, jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin walau satu tetes untuk membela aku, kata Amirul Mukminin. Nah, ini kita tunjukkan ini tidak ada sebetulnya. Maka oleh sebab itu ada kitab ya, Mawaddah
baina ahlul bait dan sahabat itu ada kitab bicara masa itu, maka kita menambahkan. Bahkan banyak anak-anak ahlul bait yang diberi nama Abu Bakar, nama Umar, Utsman. Demikian pula sebaliknya anak-anak sahabat dan diberi nama ahlul bait. Itu bukti cinta di antara mereka gitu. Bahkan di antara mereka ada menikahkan anaknya ahlul bait, demikian pula ahlul bait ada yang dinikahi oleh para sahabat. Terjadi itu semua, tidak ada permusuhan. Tapi informasi yang sering banyak kita dengar seolah-olah tidak ada saling di antara ahlul bait dengan itu tidak ada kita temukan ya saling celah, makanya tidak akan ditemukan. Bahkan ketika Zaid bin Ali ditanya bagaimana pendapat Abu Bakar dan Umar, dia katakan huma wazir ajaddi. Keduanya itu adalah ini bagai perdana menteri kakekku yaitu Rasulullah SAW maksudnya. Ketika itu orang Rafidhah membencinya ketika dia tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ini demikian sebetulnya yang terjadi ya. Maka kita kaum muslimin jangan terpropaganda oleh isu-isu dan ini riwayat-riwayat yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang memang menanamkan kebencian kepada generasi terbaik umat ini. Nah, sepertinya ada upaya sistematis untuk mengkaburkan sejarah Ustaz ya dan pemutarbalikan fakta Ustaz ya. Nah, inilah sebaliknya mungkin perlu kita berikan kepada kaum muslimin tentang pencerahan-pencerahan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang banyak sekali masuk dan menanyakan hal yang sama yang saya jama. Ustaz, bagaimanakah hukum dari seseorang mengakui sebagai keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ternyata jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri? Mohon penjelasannya Ustaz. Jika ada orang mengaku keturunan Rasulullah kemudian dia tidak mengamalkan Islam secara baik, maka kita mencintainya sesuai dengan imannya, begitu ya. Karena yang utama menjadi penilaian itu iman. Oleh itu Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyatakan ini la ya'tunas bi amalim yaumal qiyamah ta'tuna bi amsabikum. Jangan nanti kalian ini orang manusia datang dengan amal-amal saleh lalu kalian datang dengan mengatakan kami ini keturunanmu ya. Ini membanggakan keturunan kata Rasulullah SAW. Ini man bata'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya tidak membuat dia maju, tidak akan mungkin didorong oleh ini hubungan keturunan kata Rasulullah SAW. Jadi nggak ada manfaat hubungan keturunan jika dia tidak beriman. Nah, sebenarnya banyak anak-anak Nabi seperti anak Nabi Nuh yang tidak mau ikuti dia. Demikian pula para istri-istri yang sebagian Nabi Lut dan seterusnya. Ini demikian pula para orang tua yang tidak mau beriman seperti orang tua Nabi Ibrahim. Tidak ada manfaatnya. Demikian pula dari paman Nabi SAW seperti Abu Talib dan paman-paman beliau yang lain tidak mau beriman. Nah, itu tidak ada hubungan jadinya, tidak ada faedah jadinya hubungan keluarga jika tidak dijalin dengan hubungan keimanan. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut dari pesan singkat kembali yang datang dari pendengar kita. Ustaz, ada syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik yang menyebutkan bahwasannya adanya kewajiban bagi kita untuk mencintai Ahlul Bait adalah merupakan sebuah cara di dalam orang-orang keturunan Arab menguasai dunia. Bagaimanakah Ustaz membantah syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang munafik seperti ini? Keturunan Arab menguasai dunia maksudnya bagaimana? Nah, adanya upaya untuk adanya penjajahan secara ideologi terhadap orang-orang non-Arab begitu Ustaz. Dan itu tidak benar, karena tidak ada Ahlul Bait itu bukan menjajah kok. Mereka orang-orang yang tahu agama, bukan menjajah. Maksudnya menjajah bagaimana? Ya, tidak ada pernah mereka bahkan Rasulullah SAW saja ketika telah menguasai suatu daerah, ini tidak pernah menjajah. Penduduk ini silakan mengharap tanah mereka dan seterusnya, tidak masalah. Kecuali nanti orang-orang kafir seperti yang di perang Tabuk, kemudian orang kafir diizinkan untuk tinggal di negeri itu jika mereka mau beriman, dan jika tidak beriman akhirnya mereka bisa menyewa tanah di situ dan bekerja di situ, seperti itu. Berikutnya dari Lukman di Karawang. Ustaz, mohon penjelasannya apakah Khawarij itu juga termasuk ke dalam Syiah? Karena ada keluarga saya, sepupu saya yang selalu menjelek-jelekan para sahabat, tetapi ia juga mengkultuskan sahabat Ali, Fatimah dan anak-anaknya. Mohon penjelasannya Ustaz. Maksudnya gimana mengkultuskan Ali dan itu orang Syiah berarti dia kalau dia menjelek-jelekan sahabat dan mengkultuskan Ali dan para sahabat. Menjelekkan sahabat ya orang Syiah dia. Kalau Khawarij juga di antara yang Jafa itu orang Khawarij juga mereka melecehkan para sahabat, bukan Ahlul Bait saja, tapi para sahabat melecehkan mereka. Oleh itu sifat orang Khawarij, salah satu sifat orang Khawarij melecehkan para ahlul ilmi. Ya, ini mereka melecehkan para ahlul ilmi, para ulama.
Kalau sifat orang Khawarij demikian. Demikian yang ada di Khawarij masa Ali bin Abi Thalib itu juga mereka demikian. Jazakallah khairan. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali untuk Anda. Kami masih berikan sekitar 10 menit ke depan untuk pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat untuk yang berikut dari 0218236543. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Di mana, Pak? Di Jakarta. Silakan, Pak. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mengenai misalkan kita mengetahui suatu produk itu milik kaum Yahudi, Zionis Yahudi, dan terbukti misalkan hasil keuntungan mereka itu dipakai untuk menghancurkan umat Islam misalkan. Hukumnya kita bagaimana memanfaatkan buatan mereka itu, Ustaz? Apakah kita harus tahu buktinya secara jelas dan nyata? Seperti apa nyatanya itu? Kalau misalkan kita baca-baca di media-media Islam yang kita tahu kadang ada yang mendiskreditkan satu produk ini adalah milik Zionis gitu ya. Kemudian ada ulama dari mana yang mengharamkan gitu. Sementara kalau Ahlussunnah kan kita tidak boleh mengharamkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tahu benar-benar gitu Ustaz, hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jika itu terbukti benar, ada bukti ya, yang membuktikan itu ada timnya ya, bukan hanya sangka-sangka saja ya. Ada tim dan ada orang yang memang bisa membuktikan hal itu terbukti, itu dikembalikan kepada ulatul umur. Kembalikan kepada para pemimpin dan para ulama, disuruh bahwa ini, tapi dalam menyikapi itu tidak perorangan, tidak kelompok gitu ya. Perlu dibuktikan pada dan memang dibuktikan, jangan sangka-sangka. Tapi sekarang ini kan banyak sangka-sangka saja. Seperti itu yang terjadi. Terima kasih. Dan berikutnya masih dari penelpon untuk berikut ini kami angkat di 0218236543 kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz, ini kebanyakan kita di negeri kita ini, banyak mereka yang mengaku sebagai habaib, mengaku keturunan dari Rasulullah. Dan mereka membuat silsilah-silsilah sendiri Ustaz. Apakah betul masih ada Ustaz turunan Rasulullah di negeri kita ini? Mereka selalu menganggap diri mereka yang benar, yang lain itu salah. Nah, bagaimana Ustaz pendapat Ustaz? Ya, terima kasih Pak. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Mengenai ada orang mengaku keturunan Rasulullah, itu kita tidak berhak mengingkari ya. Kita tidak boleh mencela keturunan orang lain. Kita tidak mengkambukan keturunan Rasulullah karena kita tidak tahu. Dan jika dia berbohong, itu kita serahkan kepada Allah. Siapa yang menisbahkan diri bukan kepada keturunannya, ini suatu dosa besar dalam agama ini. Tetapi apakah dia mengaku atau tidak mengaku, yang jadi poin bagi kita, apa yang dikatakan sesuai enggak dengan apa yang ada dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun orang berkata jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu tidak bisa kita terima. Ya, siapapun orangnya, walaupun Ali, walaupun siapapun saja. Ini, tapi tidak mungkin di antara sahabat-sahabat yang Ahlul Bait itu tidak ada ungkapan-ungkapan mereka yang intinya mungkin melangkai Al-Quran dan Sunnah. Dan orang-orang Ahlul Bait ada orang-orang yang sangat mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ada orang yang memang kita lihat mengaku sebagai Ahlul Bait dan seterusnya, lalu mereka membuat berbagai bentuk macam keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan yang dipahami oleh Ahlul Bait generasi pertama dari Ahlul Bait ini, seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh sebab itu di masa Ali bin Abi Thalib pun terjadi penyimpangan ini sampai pada tingkat mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Maka oleh sebab itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu di Kufah. Ya. Dan banyak sebetulnya keekstriman mencintai Ahlul Bait itu sudah dimulai di masa Ali bin Abi Thalib saja, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menghukum mereka. Ini bukti bahwa Ahlul Bait tidak senang dengan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah berpidato di depan orang-orang yang mengkultuskan dia, dikatakan, "Man faddala li ala Abi Bakar wa Umar jallatuhu jadal muftari." Siapa yang mengatakan yang melebihkan aku, meninggikan aku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dengan cambuk seorang yang pendusta dia. Ini buktinya Ali bin Abi Thalib mencintai para sahabat, mencintai. Ini oleh sebab itu tidak ada rasanya saling benci antara sahabat dan Ahlul Bait itu, dan mereka saling mencintai dan menjadi ukuran bukan keturunan, menjadi dalil itu bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait enggak ada dalil di dalam manapun, tidak dalil Ahlul Bait itu. Ya, Ahlul Bait bukan dalil, yang menjadi dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, ya, jika
perkataan dan perbuatannya, amal ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahih, maka itu tidak diterima siapapun orang berkata. Jazakallah khairan atas jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan kembali dari telepon. Ada Pak Abu Salman. Kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, yang Ana mau tanya, di dekat tempat Ana di Kalimalang, di Lampu Merah, itu seringkali ketika ada acara-acara misalnya maulid dan sebagainya yang diadakan oleh habaib, itu mereka pasang spanduk besar. Namun baru kali ini Ana melihat ada spanduk acara maulid, di situ bertuliskan kurang lebih seperti ini. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang kepada dua hal. Yang mana apabila kalian berpegang kepada dua hal ini, kalian pasti akan selamat. Yang pertama, satu kata dia, tulisnya itu Kitabullah dalam kurung Al-Quranul Karim. Yang kedua, anak cucu keturunanku dalam kurung habaib. Nah, terus dalam kurung lagi Al-Hadis. Jadi mereka tidak mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan habaib. Ini bagaimana menurut Anda, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat konteks hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW ini taraktu sekalian, aku ada tinggalkan dua perkara. Bukannya di sini ada dua wasiat yang harus kita pegang, bukan artinya memegang Ahlul Bait, pendapat Ahlul Bait. Di sini dalam hadisnya disuruh kita menghormati Ahlul Bait. Udzakirkumul Ahlul Bait. Berbeda dengan ketika Rasulullah mengatakan Al-Quran fihi huda Nur disebutkan Rasulullah petunjuk dan seluruhnya disuruh mengikutinya. Adapun Ahlul Bait tidak disuruh kita mutlak mengikuti mereka, ya mengikuti mereka sesuai dengan apa yang jika mereka berkata dan berbuat sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Tapi ketika Rasulullah hadis itu tidak hujah bahwa mutlak apa yang dikatakan Ahlul Bait adalah benar, seterusnya tidak, ya, karena hanya dikatakan udzakirkumullah fi ahli baiti. Ini siratul lughah, aku ingatkan kepada kalian kepada Allah, jangan sampai kalian lecehkan keluargaku. Itu yang dimaksud di sini. Bukan perintah berpegang kepada Ahlul Bait, sebenarnya perintah berpegang kepada Al-Quran. Ini yang perlu dipahami. Ini itu sirahnya berbeda. Sirah hadis itu berbeda dari awal yang keduanya. Ya, kalau awal Rasulullah sangat menekankan kita berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut. Kemudian di dalam yang kedua adalah ada dua wasiat yang ini maksud disiwat di sini. Wasiat yang kedua bukan arti untuk berpegang, tapi untuk menghormati mereka. Nah, ini perlu dipahami. Iya, baik. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat dari penelpon, dan tampaknya ini adalah penelpon terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kembali kesempatan di 0218236543. Halo. Halo. Nah, silakan Pak, dari mana? Dari Bapak Arsyad. Silakan Pak Arsyad, mohon maaf dikecilkan radionya Bapak. Nah, silakan Pak Arsyad. Ini saya mau nanya ini kalau berbeda dengan temanya ini apa penanyaan? Iya, berkaitan dengan apa Pak? Mungkin bisa nanti kita sampaikan ke Ustaz. Dengan ajaran gitu Pak, dengan aliran gitu Pak, masalahnya. Ini ada saudara gini Pak. Iya Pak, silakan. Jadi saudara saya itu dia terpengaruh di aliran Sufat gitu. Jadi susah untuk dinasihatkan gitu Pak. Jadi aliran itu dia pernah kedapatan buku-bukunya itu ada, saya baca itu ada kata-kata ada dari Abraham gitu itu. Dari Abraham, kan ada bukunya persatuannya itu apa ada Abrahamnya gitu. Jadi dinasihatin itu kayaknya nama-nama itu bukan nama orang Islam deh saya bilang kan. Jadi susah untuk dinasihatin dia kan. Pokoknya teguh gimana pada pendiriannya gitu. Jadi sholatnya katanya perlunya diingat aja, nggak perlu direfanain katanya. Jadi udah susah banget gitu untuk dinasihatin. Tidak ada lagi syariat Islam ya? Tidak lagi, pokoknya katanya keluarga nggak penting, katanya akidah masing-masing. Dia bilang malah gitu. Nah jadi gimana caranya untuk memberikan nasihat gitu, Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Untuk hal seperti ini kita berusaha mungkin dengan cara-cara menasihati. Kalau tidak mampu tentu dengan doa. Itu aja. Terakhir adalah wasilah doa. Kita doakan agar Allah menunjuki dia. Kita memang ya hatta para anbiya pun tidak mampu menunjuki pamannya, orang tuanya dan anaknya bahkan, ya kan? Maka kita perlu itu mungkin ya sudah hikmah dia dalam hidup ini perlu kita tahu. Namun kita tidak artinya menyerah di situ. Tapi kita tetap berusaha jika mampu, tidak lalu mungkin melewati orang lain atau bagaimanapun kita pergi ke tempat dia belajar atau bagaimana kita ajak dia ziarah kepada ustadz atau bagaimana, atau ajak ustadz ke rumah kita untuk ziarah ke rumah kita lalu diajak dia berdialog dengan ustadz tersebut, atau ya terakhir ya doa. Itu harus kita lakukan semampunya kita begitu.
Kita doakan moga Allah menunjukinya kepada kembalikannya kepada jalan yang lurus.